Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Sendre? Iya Pak Kiai. Silakan iya. masuk. Oh, iya, makasih Pak Kiai. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, ini saya masih bawa pertanyaan yang kemarin ini Pak Kiai, yang tertinggal dari Irwanka yang ada di SMU Negeri 2 Takalar. Nah, pertanyaannya begini Pak Kiai. Ada seorang laki-laki yang ditolak cintanya oleh seorang perempuan. Akan tetapi nekatnya laki-laki tersebut pergi ke mbah dukun untuk mencari jimat agar sang perempuan itu mencintainya. Apakah laki-laki itu berdosa atau tidak? Dan bagaimanakah seharusnya yang dilakukan laki-laki tersebut untuk mendapatkan perempuan itu? Serta bagaimana obat dari putus cinta menurut ajaran Islam? Iya, tafadhal Begini, karena ia benar-benar ingin mendapatkan seorang gadis yang cantik, sehingga si wanita menolak cintanya, maka dia berusaha untuk mendapatkan gadis dengan pergi ke dukun untuk apakah dia disihir ataukah dapat jimat-jimat. Nah, maka Nabi sudah menjelaskannya. Kalau dia pakai jimat untuk tertariknya gadis itu ke dirinya, Nabi sudah mengatakan dalam satu hadis, man allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa-siapa yang memakai jimat, maka dia adalah musyrik. Oh begitu. Nah, kalau sudah musyrik, itu 3 resiko yang akan diterimanya kelak. Yang pertama bagaimana? Yang pertama, semua amal ibadatnya ditolak. Semua amal ibadat. Dasar surat Az-Zumar ayat 65. Yang berbunyi, lau asyrakta la ahbatanna amaluka. Kalau kau mempersekutukan Tuhan, maka hapuslah seluruh amal ibadah engkau. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, kemusyrikan itu dari jimat ini dosa tak berampun. Dalam surah An-Nisa 48 Allah sudah menjelaskan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa orang musyrik, dan Allah mengampuni dosa selain musyrik siapa yang ia kehendaki. Itu yang kedua. Itu yang kedua bagaimana? Jadi yang ketiga? Yang ketiga dasar surah Al-Maidah ayat 72. Wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Orang yang musyrik haram masuk ke dalam surga. Inilah. Nah, jadi karena begitu besar resikonya, maka seorang pemuda yang ditolak cintanya oleh seorang gadis, ingat ajalah pepatah, kumbang tidak seekor, kembang tidak setangkai, dunia tidak sebesar daun kelor. Oh begitu. Mungkin ada yang lebih cantik dari dia, bisa dicari. Tidak di Sulawesi, di Jawa. Kenapa susah? Kenapa? Memang kalau orang sudah, karena itu cinta jangan terlalu gampang tertumpah. Begitu. Karena kalau cinta sudah tertumpah, kadang-kadang tiba di mata buta, tiba di hati mati. Nah, inilah kadang-kadang yang terjadi dalam kehidupan muda-mudi. Oh begitu Pak Kiai. Jadi baik begitu penjelasan Pak Kiai. Atas pertanyaan saudara kita Irwanka yang ada di SMU Negeri 2 Takalar. Jadi pada dasarnya bahwa cinta itu jangan sampai dibiarkan tumpah gitu ya. Karena dia akan boleh tertumpah cinta, tetapi kalau gagal enggak usah putus asa. Enggak usah putus asa gitu ya. Oh begitu. Baik Pak Kiai, kita pindah pada penanya selanjutnya, yaitu dari Abdul Qadir Jailani yang ada di Desa Lebang Parang, Lebang Parang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa. Ini
Jadi pertanyaannya Pak Kiai, ya. Bagaimana menurut pandangan Pak Kiai tentang tradisi masyarakat yang beranggapan bahwa Nabi Khidir itu masih hidup sampai sekarang? Sedangkan di beberapa kitab, terutama kitab kuning, disebutkan yakni Nabi Khidir itu sudah lama meninggal dunia. Nah, ini kami minta penjelasan dari Pak Kiai tentang solusi yang berkaitan dengan akidah di dalam Islam. Nah, ini tafadhal Pak Kiai. Ya, begini. Kalau Nabi Khidir dianggap masih hidup, itu kita nanti akan bertentangan dengan tuntunan Al-Quran. Iya. Yang mengatakan kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa itu akan menghadapi maut. Iya. Nah, kecuali kalau ada dalil yang khusus menjelaskan tidak kematian, tidak, atau dengan kata lain dia tidak mati, itu bisa kita terima. Seperti contohnya Nabi Isa. Oh, Nabi Isa yang diangkat ke langit, ya disebutkan dalam Quran. Ya, namun itu juga jadi masalah khilafiah masyarakat. Iya. Ada yang mengatakan yang diangkat ke langit bukanlah jasmani bersama rohaninya, tetapi cuma rohaninya. Karena dasar orang mati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kembalinya kepada Allah. Jadi Nabi Isa itu ada anggapan yang sudah dia meninggal, tapi ada anggapan tidak, karena di hari kiamat dia akan turun ke bumi membetulkan akidah yang mengatakan dirinya Tuhan. Maka dia membantah dan mengatakan saya ini Rasul Tuhan. Dan mereka mengajak untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Nah, itu ceritanya di dalam hadis tentang kedatangan Nabi Isa di akhir zaman. Nah, dan dia akan turun di Menara Putih. Menara Putih itu di daerah Syria sekarang. Nah, disitulah Nabi Isa akan turun. Jadi pada dasarnya bahwa Nabi Khidir itu sesungguhnya kita sudah dapat katakan sudah mati, karena semua manusia yang bernyawa itu menghadapi maut, kecuali kalau ada dalil yang menjelaskan. Sampai hari ini kita tidak menemukan dalil tentang bahwa Nabi Khidir itu hidup begitu. Yang ada hanya Nabi Isa. Ya, baik. Selanjutnya Pak Kiai, saya pernah mendengar khatib menyampaikan sebuah hadis yang berbunyi, nah ini artinya kebanyakan ahli surga itu ialah orang bodoh, dan terdapat dalam sebuah kitab Ihya-Ulumuddin, karya Imam Al-Ghazali. Nah, pertanyaannya, apakah hadis ini sah dari Nabi Muhammad SAW? Bagaimana hal ini bersesuaian dengan seruan Islam untuk menggunakan akal dan ilmu? Nah, mohon penjelasan yang sebenarnya mengenai masalah ini. Nah, tafadhal ya. Begini, kalau kalimat bodoh saya belum menjumpai, tapi kalau kalimat miskin itu saya ada temukan dalam hadis. Ya, cuma saya tidak ingat betul dari hadis apakah itu, bahwa orang yang pertama masuk surga itu kebanyakan orang-orang miskin. Nah, itu. Begitu. Tapi bukan orang bodoh. Mereka itu miskin ya, mungkin tidak bisa kita terjemahkan karena bodohnya maka dia miskin, tidak. Ya. Cuma dalam kehidupannya dia miskin tapi dia sabar dan dia tetap beribadat. Nah, inilah orang yang akan mendahului masuk surga. Jadi bukan orang kaya yang dahulu masuk surga, tapi orang-orang miskin. Nah, itu hadis. Nah, adapun kalau menyebut orang bodoh, saya belum menemukan hadisnya. Dan juga harus dipahami bahwa kitab Ihya-Ulumuddin lebih banyak hadisnya yang dhaif dari yang sahih. Begitu. Iya. Oh, jadi lebih banyak hadis yang lemah ya, daripada hadis yang kuat. Iya, betul. Iya. Jadi pada dasarnya bahwa penduduk surga itu nah ini bukan orang bodoh yang ada dalam hadis yang pernah dapatkan oleh Pak Kiai, tapi yang dikatakan adalah orang miskin. Bukan penduduk surga, yang dahulu memasuki surga. Yang dahulu memasuki surga. Nah, kalau di sini kebanyakan ahli surga, bagi dari pertanyaannya itu. Jadi yang dahulu masuk surga adalah mereka-mereka yang miskin. Nah, hanya itu yang ada hadisnya. Ya, baik Pak Kiai. Ini semoga saudara kita Abdul Qadir Jailani mendengarkan hal ini, kemudian memahami hal ini. Ya, baik Pak Kiai, kita pindah pada penanya selanjutnya, yaitu dari Hasrul Tobo, yang ada di Kabupaten Takalar juga ini, Kelurahan Merdekaya, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar.
Ya, pertanyaannya, saya punya beberapa pertanyaan Pak Kiai, diantaranya. Pernah suatu ketika seorang anak menasihati orang tuanya, ya, agar merubah kebiasaannya yang sering menceritakan keburukan tetangganya. Ya, namun setiap kali diperingati orang tua ini marah. Nah, kira-kira bagaimana jalan penyelesaiannya ini Pak Kiai? Nah, ini mohon penjelasan Pak Kiai. Iya. Tafadhal. Kalau kita berbicara masalah agama ya, tidak selamanya orang tua menasihati anak. Tapi agama membenarkan juga anak bisa memberi nasihat orang tua. Iya. Tidak selamanya kepala jawatan itu harus memberi nasihat anak buah. Iya. Tapi bisa juga terjadi anak buah menasihati kepala jawatan. Kepala jawatan. Bertolak dari hadis ad-dinun nasiha. Agama Islam itu saling sehat menasihati. Iya. Nah sekarang jadi masalah. Anak itu nasihati orang tuanya tersinggung. Iya, malah marah-marah. Malah marah-marah. Iya. Padahal perbuatan itu sudah jelas salahnya. Iya. Ditinjau dari segi agama. Nah, sekarang jalan keluar bagaimana? Yang sebaiknya anak kalau memang tidak akan berhasil menasihati, tidak usah diulang karena menimbulkan kemarahannya. Iya. Maka kita carikan jalan lain. Jalan lain itu dua kemungkinan. Kalau dia suka membaca, belikan buku yang berbicara soal gunjing. Begitu. Bagaimana dosanya gunjing itu kita berikan, kita ambilkan hadisnya yang mempunyai terjemahan yang bisa dia baca. Kalau kebetulan juga tidak tahu membaca, ya terpaksa ada orang yang dia segani, maka sebaiknya diadakan pengajian di rumah. Begitu ya. Nah, orang yang dia segan itu langsung secara tidak langsung memberikan pembahasan tentang masalah bagaimana bergunjing, memfitnah dan lain-lainnya. Nah, itu akan lebih berhasil. Karena yang penting bagi kita kan berhasil. Bukan kita yang harus memberi nasihat atau siapa-siapa. Yang penting kita mencapai tujuan. Nah, itu yang perlu. Jadi sasarannya paling tidak adalah berhasil. Iya. Nah selanjutnya Pak Kiai, di daerah Takalar masih sering dijumpai dalam masyarakatnya yang mengadakan acara akrate. Akrate ini Pak Kiai. Iya. Pertanyaan saya, bagaimana asal usulnya sehingga acara akrate ini ada di daerah-daerah di Sulsel? Dan bagaimana hukumnya acara akrate ini? Tolong diberi penjelasan ini Pak Kiai. Apa itu rate? Rate itu semacam juga sambungan-sambungan dari barasanji itu Pak Kiai. Kalau ada acara-acara naik rumah, masuk rumah baru, nah itu adakan begitu atau pengantin. Bunyinya rate itu bagaimana? Ya, saya juga kurang tahu pasti Pak Kiai, yang biasa saya dengar, tapi biasa lagu-lagunya itu ya bukan dibaca la ilaha illallah. Ya, ada semacam begitu Pak Kiai, yang la ilaha illallah juga, tapi yang kebanyakan itu diambil dari barasanji itu. Iya. Tafadhal. Sekiranya jika rate itu diambil la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu berawal daripada yang sudah kita ceritakan beberapa malam yang lalu, untuk menyenangkan arwah orang-orang yang sudah mendahului. Nah, itu cara mubalik dulu sebagai taktik untuk mereka diislamkan. Itu taktiknya mubalik dulu, disuruh membaca la ilaha illallah tapi dikatakan menyenangkan arwah si mati. Nah, pada hakikatnya untuk dimasukkan ke dalam Islam. Nah, itu. Tetapi kalau tradisi yang semacam itu mungkin dari situ sumbernya, itu sudah benar, tetapi cuma bukan lagi menyenangkan arwah, tetapi sudah menjadi kebiasaan naik rumah apa macam-macam. Kalau sekiranya rate itu terdiri dari la ilaha illallah atau selawat-selawat dari Matan Barzanji. Iya. Jadi baik Pak Kiai, sebelum kita pindah pada penanya selanjutnya, baik kita jeda sejenak untuk memberikan kesempatan kepada yang mau lewat nih. Anda butuh rumah? Bergabunglah bersama 500 unit pemilik rumah dengan lokasi strategis di Perumahan Nusa Harapan Permai. Dapatkan produk terbarunya
tipe cemara dan tipe flamboyan. Perumahan Nusa Harapan Permai ditunjang dengan fasilitas-fasilitas sosial, dekat dengan sarana pendidikan, rumah sakit dan pusat niaga daya, serta dekat dengan jalan lingkar luar, sehingga akses transportasi ke tengah kota semakin dekat. Hubungi kantor pemasaran PT Daya Prima Nusa Wisesa, Jalan Tamalan Ria Raya, Ruko BTP Blok M10, telepon 587-935 atau 587-936. Nusa Harapan Permai, hunian nyaman dan lokasi strategis di Kota Makassar. Marah-marah di Semboska ini. Baru naik pasangan batua, hancur-hancur kesen campuran. Salah campur ki kapan dentona. Bagaimana bisa denasa puluhan tahun masa kerja bangunan cammo mapoin. Belum pernah campuran jelek begini. Pusing saya kalau begini belah. Oi Deng, coba saya periksa sementa. Apa mereknya? Astaga. Betul denasa. Ternyata semen yang dipakai mencampur bukan semen yang biasa kita pakai. Yang tulisannya semen Tonasa. Jenis produk semen Tonasa tipe 1 ukuran 50 kg khusus untuk bangunan konstruksi berat. PPC Portland Poslan Semen ukuran 40 kg untuk bangunan umum, bisa untuk bangunan bertingkat sampai lantai 3 dan bangunan daerah pantai dan berawa. Membangun bersama Semen Tonasa hadir sejak 1968. Perum Pegadaian perusahaan milik negara siap membantu mengatasi masalah tanpa masalah. Anda butuh dana mendesak? Perum Pegadaian siap membantu Anda proses tuntas dalam 15 menit. Proses gadai mudah, cepat, sederhana, dan aman. Barang-barang yang diterima sebagai jaminan di Perum Pegadaian adalah barang bergerak dan berharga seperti barang elektronika, komputer, emas, berlian, motor, atau mobil. Prosesnya mudah, cepat, sederhana, dan aman. Perum Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Ya, baik Pak Kiai, kita pindah pada pertanyaan selanjutnya, yaitu dari penanya Sirma Laude Maani, yang ada di Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Muna. Iya, Provinsi Sulawesi Tenggara ini Pak Kiai. Iya. Nah, ini pertanyaannya Pak Kiai begini. Bagi umat Islam diharamkan memakan babi atau mengkonsumsi daging babi. Nah, bagaimana dasar hukumnya dalam agama Islam apabila saya menjual daging babi, kemudian uangnya atau harga daging babi saya belikan daging sapi? Nah, ini mohon penjelasan Pak Kiai. Iya. Tafadhal. Begini, soal menjual daging babi, ya untuk dijadikan istilahnya ya kehidupannya sendiri lah. Nah, begini, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari berbunyi begini, An Jabir bin Abdullah qala sallallahu Inna Allaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnami. Faqila ya Rasulullah ara'aita syuhumal maitati fa innaha tutla bihas sufunu wa tudahanu bihal juludu wa yastasbihu bihan nasu. Qala la huwa haramun. Qatalallahu al-yahuda innallaha lamma harrama alaihim syuhumaha jamaluhu sumaba'uhu pa'akaluhu samanahu. Hadis Bukhari Muslim. Artinya apa ya? Hadis dari Jabir bin Abdullah, bersabda Nabi SAW, Allah dan Rasulnya telah mengharamkan diperjualbelikannya tuak, bangkai dan daging babi dan berhala. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang daging bangkai yang digunakan untuk minyaknya kepada perahu? Maka Nabi katakan tidak, dia tetap haram. Nah, itulah penjelasan Rasulullah bahwa orang Yahudi memang, kata Nabi, bahwa Yahudi
telah menggunakan lemak binatang babi itu dan dia perindahkan atau dia buat jadi apa ya, kemudian dia jual, itu memakan harga itu sama dengan memakan yang haram. Demikian penjelasan Rasulullah tentang masalah dia jual daging babi, kemudian uangnya dibelikan daging sapi untuk dia makan. Itu namanya memakan yang haram. Oh, jadi pada dasarnya sama Pak Kiai. Iya, karena asalnya dari barang yang haram. Iya. Jadi pada dasarnya tidak dibolehkan oleh agama sesuai dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh siapa tadi Pak? Bukhari Muslim. Ya baik Pak Kiai. Selanjutnya ada beberapa tokoh agama Islam yang pernah saya dengar bahwa bagi kaum laki-laki haram untuk memakai emas. Bagaimana dasar hukumnya bagi laki-laki yang memakai cincin yang diterima dari tunangannya pada saat tukar cincin yang sudah terukir namanya masing-masing? Atau idealnya berapa gram bagi laki-laki bisa memakai emas sehingga terlepas dari kategori haram? Bagaimana dalilnya? Ini mohon penjelasan Pak Kiai. Ya, tafadhol. Persoalan emas ya, sudah ada petunjuk dari Nabi bahwa emas itu dan sutra diharamkan bagi laki-laki dan dihalalkan bagi wanita. Itulah bunyi hadisnya, terjemahannya. Nah sekarang keharaman emas itu tentu tidak akan sama dengan haramnya babi. Kalau babi itu laki-laki haram, wanita haram. Tapi kalau emas laki-laki haram, wanita halal. Dengan demikian bahwa soal haramnya emas, ada para ulama berpendapat haramul litansih. Pengertiannya lebih bagus tidak dipakai daripada dipakai. Sehingga ada kira-kira 20 sahabat Nabi yang memakai emas. Itu bisa dibaca dalam kitab Fiqhus Sunnah oleh Said Sabiq. Oh jadi begitu. Ya baik, kita pindah pada penanya selanjutnya Pak Kiai ini. Saya lihat ini dari Emi. Yang ada di Kompleks Akper Parepare. Jadi dari Kota Madia Parepare. Ini misalnya ya, ada di sini gambarkan, ada seorang ibu sedang hamil. Tetapi dia mempunyai suatu penyakit. Untuk menyelamatkan si ibu ini, kehamilannya harus digugurkan. Dan itulah satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa si ibu. Tetapi di rahim si ibu, kandungan manusia yang punya nyawa. Si rahim ibu ada juga ada juga manusia yang punya nyawa. Artinya si bayi itu. Tapi dia harus mati untuk menyelamatkan nyawa si ibunya. Pertanyaannya, apakah aborsi yang dilakukan di atas tidak menyalahi aturan agama, terutama agama Islam, baik dilihat dari segi moral ataupun dari segi hukum? Sementara ini penyelamatan nyawa si ibunya. Ini mohon penjelasan Pak Kiai. Masalah menggugurkan kandungan. Pada dasarnya menggugurkan kandungan adalah dosa besar. Kalau di dalam ada kitab yang saya baca, kalau tidak salah di Nailul Autor, bila anak itu sudah masih berbentuk air, dia seperti menjunjung ember berisi air di hadapan Allah. Jika anak dalam kandung sudah berupa daging digugurkan, ia sama dengan seekor kucing memegang atau menggigit tikus di hadapan atau menggigit anak itu di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhannya, jadi dengan demikian begitu besar dosanya. Maka sekarang bagaimana kalau memilih satu antara dua? Kalau ibu ini diteruskan hamilnya, kemungkinan ibu itu akan meninggal. Anaknya juga tidak dipastikan bisa atau tidak. Tetapi kalau anaknya ini digugurkan, ibunya selamat. Bagaimana hukum? Ini yang dipertanyakan ini Pak. Jawabnya dalam kaidah hukum untuk hal yang demikian, ad-daruratu tubihul mahzurat. Situasi ini dikatakan situasi darurat. Kalau itu situasi darurat, maka larangan menggugurkan dibolehkan.
Nah, begitu ceritanya dalam situasi darurat menggugurkan kandungan itu dibolehkan sesuai dengan kebutuhan daruratnya. Nah, itu. Begitu, iya. Jadi pada dasarnya menggugurkan kandungan itu tidak dibolehkan, tetapi kalau ada ilat yang lain, betul. Itu dibolehkan. Ya, taruhlah seumpama untuk menyelamatkan si ibunya. Ya, demikian penjelasan Pak Kiai. Ya, atas pertanyaan yang dikirim oleh saudari Emi yang ada di Parepare. Ya, baik, kita pindah pada penanya selanjutnya, yaitu dari Lia. Yang ada di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pindrang. Nah, ini pertanyaannya, apakah benar kita umat Muslim dilarang memanjang atau menyimpan foto? Memajang ini, Pak ya. Apakah benar kita umat Islam dilarang memajang atau menyimpan foto di rumah, walaupun foto kita sendiri? Sebab saya pernah baca hadis yang menjelaskan, menjelaskan tentang haramnya memajang atau menyimpan foto di rumah. Nah, ini mohon penjelasan Pak Kiai. Begini, jika foto itu jadi patung, apa pengertian foto jadi patung? Karena mau disembah. Sudah jelas dilarang. Tapi siapa pula orang yang mau menyembah patung? Begitu. Ya, tidak ada. Jadi tidak ada suatu dasar hukum yang memajang foto itu sesuatu dosa. Ya, kecuali jika foto itu daripada seseorang yang akan disembah-sembah, dikultuskan, maka itu bisa terjadi dilarang. Ya, kalau itu pagi-pagi menyembah kepadanya, sore menyembah kepadanya, itu jadi patung, bukan jadi foto. Bukan jadi foto lagi, tapi jadi patung. Itu memang dilarang itu. Jadi kalau hanya foto kita sendirian digantung sebagai dipajang saja, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Untuk orang kenal ini. Jadi pada dasarnya boleh saja kita gantung foto atau memajang foto dengan catatan tidak dijadikan sebagai sembahan atau patung. Baik, Pak Kiai, selanjutnya, apakah betul sholat yang pernah ditinggalkan seumpama ya kita tidak sampai melaksanakan sholat asar dapat diganti di lain hari pada waktu asar? Ini dia pertanyakan Pak Kiai tentang sholat yang kita tinggalkan, yang kita tidak bisa laksanakan. Taruhlah umpamanya hari ini kita tidak sholat duhur, tapi besok kita ganti. Apakah boleh ini hal ini Pak Kiai? Begini, soal tinggalnya ini yang dipersoalkan. Kalau tinggalnya karena lupa, maka dapat dilaksanakan kapan ingat. Itu benar. Umpamanya hari ini kita tidak sholat asar karena terlupa. Besok asar baru ingat. Nah, itulah waktunya sholat asar yang terlupakan. Nah, begitu. Begitu Pak. Tapi kalau sengaja lupa itu sengaja ditinggalkan, tidak boleh dia berbuat demikian. Itu lain masalahnya itu. Lain ceritanya. Jadi kalau dilupa boleh saja baru kalau umpamanya diingat kembali baru. Baik Pak Kiai, kita akhiri dialog kita dulu untuk malam ini Pak Kiai. Waktu sudah mendesak kita. Desindri minta pamit dulu nih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.